Sejahtera bagi kita semua. Yang sesuai dengan 11.2409. Dan saya akan menjelaskan tentang topik prosedural, yaitu dengan materi history. Nah, jadi di sini ada dua tes. Yang pertama adalah Icarus Message. Nah, Icarus Message adalah teks yang tulisannya menggunakan ASCII atau desimal dari setiap karakter tulisannya. Nah, setiap nilai ASCII pada Icarus Message ditulis dalam tugasnya adalah menuliskan sebuah program yang akan membaca Icarus Message dalam bentuk sebaris masukan berupa string atau STR, STDIN dengan panjang minimum 3 karakter dan maksimal 60 karakter. Jadi nanti input yang dimasukkan itu adalah minimum 3 karakter dan maksimalnya adalah 60 karakter. Yang ini berisi karakter-karakter dinamis yang setiap karakter merupakan desimal dari satu karakter asli. Dari karakter asli tersebut digabungkan akan terbentuk karakter. Nah, tulisannya dengan melakukan harus tersebut ke std out dalam satu baris keluar. Untuk membantu dan memahami ini, maka diberikan ada beberapa. Contohnya, diberikan sebuah baris merupakan atau string dengan panjang maksimal 60. Nah, ini merupakan baris. Kemudian, jika didekomposisi untuk setiap 3 karakter ini adalah nilai desimal dari karakter. Jadi, berdasarkan praktik yang sebelumnya, ada diberikan ini adalah karakter-karakter asli di mana 3 karakter itu menunjukkan nilai dari total asli. Contohnya 000 itu memiliki nilai asli. Kemudian begitu selanjutnya sampai nanti ke 123. Nah, berdasarkan inilah nanti akan dikonversi atau dekomposisi nilai-nilai dari tiap karakter yang merupakan bagian dari sekarang kita akan coba lihat. Yang pertama, 3 karakter pertama 099 adalah nilai asli dari karakter C. Nah, jadi 099 itu memiliki nilai asli. Kalau 105 itu memiliki nilai asli I. Kalau 104 memiliki nilai asli H, 117 memiliki nilai asli U, 121 memiliki nilai asli, 033 memiliki nilai asli tanda seru. Nah, jadi nanti kalau misalnya digabung antara kelima karakter-karakter ini, maka nanti akan dihasilkan pesan Icarus yaitu Ihoi tanda seru. Sekarang apabila diberikan atau dimasukkan input, contohnya ini adalah inputnya. Nah, jadi contohnya ini adalah satu karakter pertama, di mana satu karakter itu mengandung 3 angka. Jadi 089 itu satu bagian. 111 itu satu bagian. Nah, itulah selanjutnya sampai 0,7. Nah, ini akan menghasilkan output U yang besar dan U kecil, koma, spasi, E, koma, spasi, simbol dan, kemudian spasi dan C besar. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini juga ada diberikan input. Nanti outputnya adalah just output. Jadi sekarang kita akan coba merangkai di ini merupakan kode yang dapat mengubah ketiga karakter tersebut menjadi ASCII. Jadi di mana include studio H, lalu include string H, kemudian include stdlib.h. Nah, jadi fungsi dari include studio H ini adalah untuk mengimpor library standar dari input dan output. Jadi supaya nanti kita bisa menggunakan fungsi print, scanf, scanf, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah input string H. Nah, di mana fungsinya adalah mengimpor library string H supaya kita bisa menggunakan fungsi strlen, string copy, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah stdlib.h. Di mana ini berfungsi untuk mengimpor
library dari standard library. Lalu kita bisa menggunakan array di mana atau ini berfungsi untuk mengubah string menjadi integer. Kemudian selanjutnya adalah fungsi utamanya, di mana di sini digunakan integer main dan integer main char str61. Nah, ini berfungsi untuk menampung string input. Nah, jadi di sini dia menggunakan tipe data karakter. Nah, ini karakter dan string, di mana string yang ini berisi 60 karakter maksimal seperti yang ada tadi dijelaskan di modul. Kenapa ditambah satu? Itu karena ditambah satu karakter null terminator gitu. Selanjutnya scanf persen 60s, str. Ini digunakan nanti untuk membaca input string yang akan dimasukkan. Kemudian integer length sama dengan strlen str. Nah, ini berfungsi untuk menghitung panjang string, untuk menghitung juga berapa banyak nanti karakter yang dimasukkan oleh user untuk dimasukkan ke inputnya. Nah, selanjutnya adalah for integer i sama dengan 0, i kecil length, i plus sama dengan 3. Nah, ini berfungsi sebagai looping, di mana nanti dia akan membaca string dari setiap 3 karakter, karena 3 karakter itu sama dengan satu nilai ASCII gitu. Nah, kemudian char temp 4. Jadi ini berfungsi untuk membuat array kan, di mana nanti akan disimpan 3 digit ASCII, dan null terminatornya. Kenapa 4? Karena tadi satu nilai ASCII itu sama dengan 3 karakter angka. Terus ditambahlah tadi sama null terminator. Lalu selanjutnya adalah temp dan str di koma 3. Nah, ini berfungsi untuk menyalin 3 karakter dari stri ke temp, di mana nanti dia menggunakan string lalu dia diubah ke temp. Lalu selanjutnya adalah fungsi temp 3 sama dengan garis miring backslash 0. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan null terminator, di mana tadi null terminator itu dilambangkan dengan kemudian printf %c atau temp. Nah, ini digunakan untuk mengkonversi atau mengubah yang angkanya ASCII tadi menjadi angka atau karakter-karakter dari 3 karakter itu menjadi nilai ASCII. Contohnya 072 itu menjadi nilai 72. Jadi dia merubah string menjadi integer gitu. Nah, kemudian nanti akan dibuat printf backslash n. Ini gunanya untuk nanti membuat baris baru pada. Jadi sekarang kita akan terminal. Yang akan dibuat pada modul. Ini merupakan inputnya, menunjukkan kalau ini adalah outputnya, berarti menghasilkan nilai yang sama gitu. Kemudian contohnya untuk example yang kedua, juga dia menampilkan hasil yang sama. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke task yang kedua.
Oke, untuk tes yang kedua masih sama menggunakan Icarus Messenger. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa uh, kan tadi kita sudah mengubah dari karakter-karakter menjadi mendapatkan nilai. Nah, sekarang digunakanlah untuk mengkonversi contohnya kayak ini cara sembah itu kan dia bukan berbentuk karakter atau angka-angka seperti ini lagi deretan barisan angka seperti ini, tapi dia berbentuk kata-kata begitu. Nah, sekarang kita juga disuruh untuk melakukan hal yang sama pada kodenya. Nah, contohnya kita masukkan input di atas lembar. Nah, nanti yang akan keluar adalah 074 dan sampai 103. Nah, di mana dia besar ini adalah nilai asli dari 074. A kecil ini adalah nilai asli dari 0 dan 7. Kita seterusnya sampai kemudian selanjutnya adalah kita akan ke posko. Nah, di sini dia menggunakan include stereo H dan include string H. Nah, jadi ini fungsinya masih sama seperti yang tadi. Ini juga masih sama. Jadi selanjutnya adalah define max line 60. Nah, ini adalah maksimum panjang input yang diperbolehkan. Tadi kan dikatakan bahwa maksimal panjang karakter adalah 60. Nah, jadi ini merupakan fungsi utama di mana integernya share data max line plus 1 ini merupakan buffer nanti untuk input dengan tambahan null terminator. Jadi tadi null terminator adalah satu, yaitu backslash 0. Nah, selanjutnya share data max line 1 lagi. Nah, kemudian ini adalah fungsi yang digunakan untuk membaca input dengan batasan panjang maksimum, yaitu 60. Nah, jadi nanti ini x can f persen 60 per ini data user sama yang satu. Nah, ini berfungsi untuk membaca input dari user lalu akan disimpan ke data. Tapi batas maksimalnya adalah 60 karakter. Nah, format persen 60 lalu tanda ini digunakan untuk membaca maksimal 60 karakter. Namun dia akan berhenti ketika bertemu new line. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah persen tanda seru sama dengan 1. Nah, ini berfungsi untuk sehingga nanti inputnya bisa mengandung spasi gitu. Nah, maaf, nanti ini berfungsi untuk apabila nanti inputnya gagal dibaca, maka nanti akan return ke 0 atau kembali ke 0. Nah, selanjutnya integer len data. Nah, kemudian iterasi karakter dalam input dan mencetak informasi dalam 3DB. Nah, ini berfungsi untuk nantinya looping, di mana akan dibaca setiap karakter dalam data. Nah, kemudian kecil len. Nah, ini kita ingin membaca karakter valid dalam string, bukan null terminator. Nah, kemudian printf persen 0 3D unsigned char. Nah, ini berfungsi untuk mengonversi karakter dalam string ini menjadi kode 3 digit. Nah, kemudian if char backslash n di sini nanti digunakan untuk membuat baris yang baru nantinya ketika dihasilkan outputnya. Nah, jadi sekarang kita akan coba runkan. Nanti kita menggunakan input yang ada di modul.
Jika dimasukkan input bekas sembung, maka ini yang akan keluar. Ini berarti sesuai dengan modul yang memberikan. Nah, contohnya kalau misalnya kita berikan output lain, input lain maksudnya. Contohnya ini, maka output yang akan keluar adalah ini. Nah, maka begitu saja yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kondisi yang kurang mengenakan, saya minta maaf. Sekian perhatiannya. Terima kasih.